Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi teman-teman di channel ini. Sudah berapa hari mungkin saya tidak upload video karena ada beberapa kesibukan, jadi ini saya sempatkan lagi untuk coba memberikan video-video untuk teman-teman yang ingin tes P3K penyuluh pertanian. Jadi video kali ini tentang materi saja, materi untuk metode penyuluhan pertanian. Nanti setelah video materinya saya coba rangkumkan juga dalam bentuk soal-soal. Jadi di video ini teman-teman khusus full semua hanya berupa materi saja, dan mungkin teman-teman bisa pelajari, bisa dibaca. Untuk ada juga yang sudah saya share, atau teman-teman bisa download materinya ini di Permenpan nomor 52 tahun 2009 kalau tidak salah. Lihat saja, itu untuk metode penyuluhan pertanian. Oke teman-teman, kita langsung saja untuk materinya. Oke, kita lanjut saja untuk materinya. Jadi yang pertama itu untuk metode penyuluhan pertanian itu terdiri atas beberapa ya teman-teman. Yang pertama itu teknik komunikasi. Nah, teknik komunikasi ini juga terbagi menjadi dua, yaitu metode penyuluhan. Ingat teman-teman, metode penyuluhan berdasarkan teknik komunikasi. Nah, berdasarkan teknik komunikasi, metode penyuluhan itu terdiri dari metode penyuluhan secara langsung dan metode penyuluhan tidak langsung. Teman-teman perhatikan dulu metode penyuluhan melalui teknik komunikasi, berarti penyampaian, ada yang secara langsung dan tidak langsung. Nah, untuk definisinya, metode penyuluhan yang dilakukan secara langsung itu dilakukan melalui tatap muka dan dialog antara penyuluh pertanian dengan pelaku utama dan pelaku usaha, antara lain demonstrasi, kursus tani, dan obrolan. Jadi salah satu contoh-contoh untuk metode penyuluhan secara langsung itu adalah demonstrasi, kursus tani, dan obrolan sore. Ada juga yang lain. Kemudian untuk metode penyuluhan yang tidak langsung itu dilakukan melalui media perantara. Jadi teman-teman, media perantara atau media komunikasi, antara lain dengan pemasangan poster, kemudian penyebaran brosur, leaflet, kemudian siaran radio, televisi, pemutaran slide, dan film, dan lain-lain. Nah, itu berdasarkan teknik komunikasi. Kemudian berdasarkan jumlah sasaran. Nah, berdasarkan jumlah sasaran ini, metode penyuluhan berdasarkan jumlah sasaran itu dia terbagi menjadi tiga ya. Berdasarkan pendekatan perorangan, sasarannya pendekatan perorangan, kemudian pendekatan kelompok, dan pendekatan massal. Nah, definisinya teman-teman bisa lihat sendiri. Untuk penyuluh pertanian yang dilakukan secara perorangan itu antara lain kunjungan rumah atau lokasi usaha, kemudian surat menyurat, dan hubungan telepon. Itu untuk melalui pendekatan perorangan. Nah, untuk pendekatan kelompok itu biasanya dilakukan secara berkelompok. Nah, antara lain diskusi, karya wisata, kemudian kursus tani, dan pertemuan kelompok atau anjang sana kelompok. Ini juga bisa termasuk anjang sana perorangan. Nah, untuk pendekatan massal biasanya itu dilakukan secara massal. Nah, antara lain melalui siaran radio, kemudian siaran televisi, pemasangan spanduk, poster, dan kampanye. Oke, kita lanjut untuk yang ketiga, yaitu indera penerimaan dari sasaran. Nah, yang ketiga ini metode penyuluhan berdasarkan indera penerima dari sasaran itu dia terbagi menjadi tiga, yaitu indera penglihatan, kemudian ada indera pendengaran, dan ada indera kombinasi dari indera penerima, yaitu indera penglihatan dan pendengaran. Nah, untuk definisinya teman-teman bisa lihat saja langsung bahwa dalam metode ini penyuluhan pertanian itu diterima sasaran melalui indera penglihatan, antara lain penyebaran bahan cetakan, slide, dan album foto, kan berupa bahan-bahan bacaan, indera penglihatan. Nah, kalau indera pendengaran diterima melalui indera pendengaran antara lain hubungan telepon, kemudian obrolan sore dengan radio atau pemutaran tape record, dan siaran pedesaan. Nah, kemudian untuk kombinasi indera penerima dalam metode ini itu penyuluh pertanian penyuluhan pertanian itu diterima oleh sasaran melalui kombinasi antara indera penglihatan, kemudian indera pendengaran, penciuman, serta perabaan. Nah, itu antara lain demonstrasi cara atau hasil, kemudian pemutaran film, pemutaran video, dan siaran televisi. Nah, sebenarnya di video ini saya tidak ingin terlalu menjelaskan banyak teman-teman, karena yang perlu teman-teman ketahui adalah melihat garis-garis besarnya saja, kemudian melihat definisinya. Untuk penjelasan lebih detailnya kan itu mungkin
nanti pada saat aplikasi atau pada saat teman-teman akan menjadi seorang penyuluh. Nah, itu memang hal-hal yang perlu dipahami, kemudian dan juga itu nanti akan diterapkan di lapangan. Nah, tetapi untuk persiapan mengikuti tes, sebenarnya teman-teman hanya perlu saja mengetahui poin-poin pentingnya, kemudian tujuannya apa, kemudian apa inti sebenarnya dari penyampaian atau dari sub-sub bagian yang teman-teman pelajarin. Oke, kita lanjut untuk tahapan adopsi inovasi. Nah, ini biasanya juga sering muncul tahapan adopsi inovasi ini. Jadi tahapan adopsi inovasi itu sebenarnya tahapan untuk memberikan biasanya itu kita memberikan informasi atau memberikan inovasi yang dimana itu kita nanti akan melihat respon dari penyuluh, apakah dia tertarik atau sampai dia mulai mau ingin menerapkan apa yang kita sampaikan. Nah, jadi dalam proses itu sebenarnya ada yang namanya tahapan adopsi inovasi. Nah, untuk tahapan adopsi inovasi ini ada 5, teman-teman. Yang pertama itu tahap penumbuhan perhatian, kemudian tahap penumbuhan minat, kemudian tahap menilai, tahap mencoba, dan tahap menetapkan. Nah, jadi di sini dia dimulai dengan tahap penumbuhan perhatian. Nah, jika memang apa yang disampaikan itu berhasil dan penyuluh memang tertarik, itu dia akan melakukan tahap menetapkan. Nah, inilah puncak dari tahap adopsi inovasi. Nah, dari masing-masing tahap adopsi inovasi ini, teman-teman, untuk tahap penumbuhan perhatian itu pelaku utama atau pelaku usaha itu hanya sekedar ingin mengetahui saja gagasan atau ide untuk pertama kalinya. Nah, untuk tahap penumbuhan minat itu pelaku utama atau pelaku usaha itu sudah ingin mengetahui lebih banyak karena dia sudah ada minat. Nah, penumbuhan minat mereka ingin mengetahui lebih banyak perihal hal-hal yang baru dan berusaha mencari informasi lebih lanjut. Kemudian tahap menilai di mana pelaku utama atau pelaku usaha itu sudah mampu untuk membuat perbandingan. Nah, di sini sudah ada, dia sudah bisa menilai apakah ini bagus dengan apa yang dia sudah lakukan atau masih jauh lebih bagus yang dia sudah lakukan sebelumnya. Nah, kemudian di sini sudah masuk di tahap mencoba, di mana pelaku utama dan pelaku usaha itu akan mencoba gagasan baru atau melakukan praktik-praktik dari apa yang sudah disampaikan. Kemudian yang terakhir itu adalah tahap menetapkan, di mana di mana pelaku utama dan pelaku usaha itu sudah meyakini bahwa gagasan atau praktik baru itu dia menetapkan sepenuhnya secara berkelanjutan di dalam usaha taninya. Jadi dia sudah meyakini dari tahap menilai, kemudian dia mencoba, jadi dia sudah melihat hasilnya, kemudian dia berpikir bahwa itu baik, maka dia akan menetapkan di dalam usaha taninya. Itu yang dinamakan dengan proses atau tahapan adopsi inovasi. Ada tahap penumbuhan perhatian, tahap penumbuhan minat, tahap menilai, tahap mencoba, dan tahap menetapkan. Oke, lanjut untuk kemampuan adopsi inovasi. Nah, berdasarkan kemampuan adopsi inovasi itu pelaku utama dia bisa dikelompokkan menjadi inovator, kemudian penerap dini, penerap awal, penerap akhir, ataupun dia bisa jadi seorang penolak. Nah, kemudian untuk tahapan dan kemampuan pelaku utama dan pelaku usaha adopsi inovasi itu menentukan penyuluhan pertanian yang akan digunakan. Oke, lanjut. Kemudian untuk sasaran, hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan metode penyuluhan pertanian dari aspek sasaran itu antara lain tingkat pengetahuan, keterampilan, dan sigap sasaran. Kemudian sosial budaya mencakup antara lain adat kebiasaan, norma-norma yang berlaku, dan status kepemimpinan yang ada. Kemudian jumlah sasaran yang hendak dicapai pada suatu waktu tertentu. Nah, sebenarnya untuk poin-poin ini juga bisa dijelaskan, tetapi yang sudah saya jelaskan tadi bahwa teman-teman hanya sebatas untuk mengetahui saja dulu poin-poin pentingnya, yang dimana hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan metode penyuluhan dari aspek sasaran itu apa-apa saja. Teman-teman bisa lihat tingkat pengetahuan, kemudian sosial budaya, kemudian jumlah sasaran. Bisa juga dijelaskan tingkat pengetahuan itu maksudnya apa, keterampilan, sikap, kemudian sosial budaya. Tapi di sini saya hanya menyampaikan saja secara umum. Nanti kita akan bahas jika teman-teman sudah menjadi seorang penyuluh
karena itu memang wajib untuk dipahami dan akan diaplikasikan di lapangan. Oke, kita lanjut untuk sumber daya penyuluh. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan yaitu kemampuan penyuluh, kemudian materi penyuluhan, sasaran, materi penyuluhan, kemudian yang ketiga itu sarana dan biaya penyuluhan. Kemudian untuk keadaan daerah itu yang perlu dipertimbangkan antara lain musim, keadaan usaha tani, dan keadaan lapangan. Nah, setelah keadaan daerah ada juga yang namanya kebijakan pemerintah, yang dimana ini juga berpengaruh dalam kegiatan metode penyuluhan pertanian. Kemudian tujuan pemilihan metode penyuluhan pertanian. Nah, tujuan pemilihan metode penyuluh pertanian di sini ada dua, yaitu untuk menetapkan suatu metode atau kombinasi beberapa metode yang tepat dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk meningkatkan efektivitas kegiatan penyuluhan pertanian agar tujuan penyuluhan pertanian efisien dan efektif. Oke, ya sampai di situ saja teman-teman. Jadi secara keseluruhan teman-teman bisa lihat saja metode penyuluhan dalam video ini. Nah, dia metode penyuluhan pertanian tadi. Secara umum gambaran metode penyuluhan itu seperti teman-teman, mulai dari metode penyuluhan itu bisa disampaikan dalam bentuk apa saja, kemudian tujuannya untuk apa. Jadi secara garis besar untuk metode penyuluhan itu teman-teman bisa pelajari yang seperti itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti saya akan buatkan juga untuk video khusus soal-soal dari metode penyuluhan pertanian. Oke teman-teman, terima kasih. Masih tetap stay. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.